ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أساتذة الطلاب والطالبات rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya, termasuk perjuangan kita pada pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita terhadap kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita mohon kepada Allah untuk senantiasa menganugerahkan taufiknya untuk kita semuanya, sehingga kita berada di jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sampai pada perkataan mu'allif, "Idza talaqa 'alaihi imra'atahu salasan faqad harumat 'alaihi la tahillu hatta tankiya zawjan ghayra." Benar? Sampai sini? Ya. Ini sudah ya? Ya, berarti selanjutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, "Wala yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu illa bi salasin. Zinan ba'da ihsanin aw muqtadin ba'da imanin aw qatala nafsan mu'minah bi ghairi haqqin wa yuqtalu bihi wa ma siwa dzalika qadamu muslim ala muslim haramun abada hatta taquma as-sa'a." Sudah sampai ke rahimahullah, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahasanya sembah selain Allah dan bahasanya dan bersaksi bahwa Muhammad SAW hamba dan Rasulnya, kecuali dengan salah satu dari tiga atribut ini. Yang pertama itu berzina setelah dia menikah, atau murtad setelah beriman, atau akan membunuh dua orang yang beriman tanpa alasan yang dibenarkan, lalu dia dibunuh kisah karena itu. Adapun yang selain daripada itu, maka darah seorang muslim atas muslim yang lain itu haram untuk selamanya sampai terjadinya hari kiamat. Ya, ikhwan fillah rahimahullah, ini tentang darah seorang muslim, kapan dihalalkannya, maksudnya boleh ditumpahkan. Dan poin ini disampaikan oleh mu'allif rahimahullah, ya diantaranya adalah untuk membantah al-bid'ah, diantaranya Khawarij, yang menghalalkan darah seorang muslim dengan tanpa alasan dari salah satu tiga hal tersebut. Ya, dihalalkannya hanya semata-mata karena dosa besar. Dosa besar yang bukan menjadi sebab dihalalkannya darah seperti berzina setelah menikah atau kena qisas. Ketika beliau mengatakan tidak halal darah seorang muslim, maksudnya tadi tidak boleh ditumpahkan. Jadi di bahasa Indonesia biasa nggak dikatakan halal darah seorang muslim? Di telinga orang Indonesia itu biasa nggak? Kalau larinya nanti apa? Memang darah boleh diminum? Ya, jadi maksudnya tidak boleh ditumpahkan, haram ditumpahkan.
muslim. Kemudian keterangan yashhadu an la ilaha illallah ini menjelaskan siapa yang dimaksud muslimnya. Bukan berarti ada muslim yang bersaksi dan ada muslim yang tidak bersaksi. Nah, yang diharamkan itu muslim yang bersaksi. Kalau muslim yang tidak bersaksi, ya bukan. Karena ini adalah yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan abduhu. Itu sifatul kasifah. Itu menjelaskan siapa yang dimaksud dengan muslim di sini. Ya, bukan muslim terbagi dua. Tidak ada mampu mukhalafahnya di sini kan? Tidak ada mampu mukhalafahnya. Kan sifat ada dua, sifatul muqayyadah, ada sifatul kasifah. Kalau sifatul muqayyadah itu ada mafhumnya. Biasanya pakai harus berarti mukminah. Maka mukminah itu adalah sifatul muqayyadah, bukan sifatul kasifah. Tapi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka alladzi khalaqakum waladina min qablikum itu adalah sifatul kasifah, tidak bisa diambil mafhumnya. Ya. Sebagaimana yaqulul anbiya bil haq itu juga bil haq itu sifatul kasifah, bukan apa? Bukan sifat muqayyadah. Bedanya tadi kalau sifat muqayyadah bisa diambil mafhumnya. Kalau sifat kasifah itu menjelaskan, menerangkan, maka tidak diambil mafhumnya. Ya, maka pemaknanya tidak halal darah seorang muslim, artinya tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim, yaitu ya, seorang yang bersaksi alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa bihda salasin. Ya, nah tinggal nanti ada yang dikelompokkan ke dalam salah satu dari yang tiga. Maka ini tiga bukan satuan, tetapi apa namanya? Ya, pengelompokan usulnya. Satuannya bisa lebih dari tiga ini. Ya, yang pertama adalah zina ba'da ihsanin, itu berzina setelah dia menikah maksudnya. Dan pernikahannya harus dengan pernikahan yang sah. Maka orang yang berzina yang sebelumnya kumpul kebo, ya, itu tidak dianggap apa? Zina ba'da ihsan. Dia kumpul-kumpul dengan si A, kemudian bercerai, kumpul kebonya pindah dengan apa? Si B. Maka perzinaannya dengan si B tetap ada perzinaan qabla ihsan, karena dia tidak pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Namanya perzinahan aja. Kemudian yang kedua itu murtad dari agamanya setelah keimanan. Nah, murtad di sini bisa murtad dalam arti dia pindah agama, menyatakan keluar dari Islam, atau karena perilaku yang ada padanya, dari perilaku yang dihukumi murtad. Baik perilaku telah perilaku dosa atau perilaku bid'ah. Ya, seseorang yang muslim kemudian dia sabullah atau sabul rasul, maka sikap atau perilaku mencela Allah,
kemurtadan, nawaqidul Islam. Maka dia murtad namanya walaupun tidak pindah agama. Demikian juga syai'ul bid'ah, al-bid'ah yang bid'ahnya mukafirah. Maka dia dianggap murtad dengan bid'ah mukafirahnya, meskipun dia tidak pindah agama. Maka ini sudah berubah statusnya dari muslim menjadi kafir. Maka boleh dikeluarkan darahnya karena kafirannya, karena murtadnya. Dan ketika dibunuh statusnya sebagai orang kafir. Kalau zina ba'da ihsanin, berzina secara menikah, maka dibunuhnya sebagai had, bukan sebagai hukum kafir. Maka kalau yang pertama nanti dikuburnya tetap di kuburan kaum muslimin. Ya, kalau yang kedua itu tidak dikubur di kuburan kaum muslimin karena dia kafir. Statusnya beda. Kalau yang pertama itu statusnya masih muslim, dibunuh sebagai hukuman seorang muslim yang berbuat pelanggaran. Adapun yang kedua dibunuh sebagai orang kafir. Serta beda juga nasib di akhiratnya. Kalau yang pertama itu di akhirat masih apa? Ya, kasta masih adalah jika apa? Menghendaki maka Allah mengampuninya dan bebas dari api neraka. Kalau yang kedua mukhalafun finnar karena kafirnya. Demikian juga yang ketiga itu membunuh jiwa yang beriman tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang dibenarkan, maka dikisos. Ini juga sama. Ini adalah hukum bagi seorang muslim yang melanggar syariat dan dibunuhnya statusnya tetap sebagai muslim dan dia tetap bersaudara sama yang dibunuh, saudara seiman, saudara seiman. Ya, ini tiga hal yang menjadikan seorang muslim itu dihalalkan darahnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW tentang haramnya darah seorang muslim, Nabi bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalianlah haram atas kalian. Dalam hadis Bukhari Muslim. Demikian juga sabda Nabi SAW, "Kullul muslim alal muslim haramun damu wa maluhu wa irduhu." Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram diambil tanpa alasan yang dibenarkan. Demikian juga kehormatannya haram dilecehkan. Ya, terkait dengan masing-masing dari ketiga hal di atas yang menunjukkan bahwasanya menjadi penghalal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Di antaranya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum qisas fil qatla. Wahai orang beriman, telah diterapkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Menunjukkan bahwa seorang muslim yang membunuh muslim yang lainnya itu diqisas. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man badala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya maka perangilah dia, bunuhlah dia. Ini untuk yang murtad. Dan untuk yang zina ya pada hadis la yahillu damu muslim illa bi ihdas salas. Asyai bujani, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu tiga. Yang pertama yaitu asyai bujani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ya, dan maka apabila ada pembunuhan seorang muslim di luar dari yang tiga atau yang termasuk jenis di dalamnya, ya kayak yang melakukan liwat misalnya, maka itu sejenis dengan zina. Dan tadi untuk yang meninggalkan agamanya termasuk dalamnya adalah al-bughad, mufarqul jamaah, tarkul dini. Maka apabila seseorang itu dibunuh bukan dengan alasan itu dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran, ya maka itu bid'ah namanya. Tetapi kalau kemudian membunuhnya karena dorongan syahwat, pertikan dan sebagainya, itu namanya dosa, tidak masuk kategori bid'ah. Nah, ketika kita pilih kitab akidah, maka satu membahas hal-hal yang ada perseberangan antara Ahlussunnah dengan bid'ah. Nah, di antara model bid'ah itu adalah membunuh seorang muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan sebagai perilaku agama. Sebagai perilaku agama. Itu satu sisi. Bisa juga ini dimasukkan oleh mu'alim rahimahullah untuk sesuatu yang sudah jelas, qat'i. Sesuatu yang sudah ijma tentang haramnya. Maka segala sesuatu yang sudah diijmakan, hal-hal yang menjadi ijma itu dibahas di dalam kitab akidah untuk menanamkan akidah bagi seorang muslim, menjelaskan hal-hal yang jelas-jelas haramnya, untuk menjadi akidah bagi seorang muslim bahwa tidak boleh seorang muslim membunuh muslim yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan. Itu bagian dari akidah Islam yang apabila menyelisihinya bisa kafir. Karena apa? Itu perkara yang maklum. Ya, perkara yang sangat jelas. Bisa masuk kategori maklum bidin bidorullah, yang orang awam yang pun paham, bahkan orang kafir pun paham bahwa tidak boleh setidak suka apapun, seburuk apapun perilaku orang dalam kejahatan itu dibunuh tanpa apa? Tanpa sesuatu yang diizinkan secara syar'i. Jadi tidak setiap hal yang kemudian itu dianggap sebagai alasan bisa digunakan sebagai alasan. Harus yang memang diizinkan secara syar'i yang telah disebutkan tadi.
Maka di luar itu tidak boleh. Maka menghalalkan di luar itu bisa menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Jatuhnya nanti bisa apa? Bisa merupakan kekafiran. Karena menghalalkan sesuatu yang keharamannya jelas secara agama. Dan menghalalkan sesuatu yang jelas sekali hukumnya secara agama, itu adalah merupakan kekafiran. Ya, maka dimasukkan ke dalam kitab akidah. Ya, kemudian mengingatkan terkait dengan apa yang dimaksud seorang muslim dengan penjelasan dari Nabi yang bersaksi bahwasanya tidak semuanya berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan Rasulnya. Tentunya ada persaksian yang dibarengi dengan pelaksanaan konsekuensinya. Bukan mujarradul qaul, bukan semata-mata bersaksi dengan lisannya, tapi harus dibuktikan dalam perilakunya. Artinya, maka kalau ada perilaku yang kemudian itu dihukumi secara syariat sebagai perilaku yang membatalkan keimanan, membatalkan keislaman, maka syahadatnya sudah tidak dianggap lagi. Wujuduhu ka'adamihi. Ya. Jadi keberadaannya seperti nggak ada. Karena maksud dari syahadatain adalah makna la mujarrad lafziha. Ya. Kemudian poin berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah wa kullu syai'in mimma awjaba Allah alaihi al-qana yafna illa al-jannah wan nara wal 'arsy wal kursiyya wasyura wal qalama wal lawha laysa yafna syai'un min hadha abada thumma yab'atsu Allah al-khalqa ala ma amatahum alaihi yawm al-qiyamah wa yuhasibuhum bima syaa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir wa yaqulu sa'il khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaba. Poin yang ke-59, muallif sampaikan segala sesuatu yang Allah tetapkan padanya fana, binasa, maka akan binasa kecuali surga, neraka, ars, kursi, kemudian sangkakala, trompet, pena, law, yaitu lembaran-lembaran untuk mencatat takdir, pena pencatat takdir, maka itu semua tidak akan fana, artinya akan ada selamanya. Kemudian Allah Ta'ala akan bangkitkan makhluk sesuai dengan manusia, sesuai dengan apa yang mereka mati di atasnya pada hari kiamat. Apakah matinya dalam keimanan atau matinya dalam kekafiran. Lalu Allah akan menghisab mereka dengan apa yang Dia kehendaki. Maka sekelompok akan ada di surga, sekelompok akan ada di neraka. Lalu Allah berfirman kepada seluruh makhluk yang lainnya yang diciptakan bukan untuk abadi, jadilah kalian apa? Tanah. Ya. Jadi pada poin ini mu'allif rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala secara umum terbagi dua, diciptakan untuk abadi dan diciptakan untuk binasa. Dan keabadian makhluk yang abadi itu tidak sama dengan keabadian Allah Ta'ala. Allah itu al-awal akhir. Al-awal yaitu yang tidak didahului sesuatu pun,
dan yang akhir yang tidak akan diakhiri oleh sesuatu pun. Maka Allah al-awal yang mulai yang tidak ada awalnya, yang abadi yang tidak ada akhirnya dengan sendirinya. Sementara yang abadi dari makhluk itu abadinya karena diabadikan, dan abadinya pun ba'da alam yang mewujud, didahului dengan sebelumnya tidak ada. Kemudian keabadiannya karena Allah abadikan, dengan kehendak Allah Ta'ala dia abadi, bukan abadi dengan sendirinya. Jadi tetap saja keabadiannya keabadian yang tidak sempurna, karena keabadiannya butuh yang mengabadikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap laisa kan fi syai'un itu berlaku. Karena kalau keabadian makhluk yang diabadikan oleh Allah itu keabadiannya mungkin. Kalau keabadiannya Allah, keabadiannya itu wajib. Dan dalil-dalil dari apa yang beliau sampaikan itu diantaranya firman Allah Ta'ala, wa kullu shay'in wa kullu man aliyafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala apa yang di atasnya akan binasa, dan abadilah wajah Tuhanmu, wajah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Demikian juga pada firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Demikian juga firman Allah, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka pingsanlah semua yang di langit dan di bumi. Siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, illa man syaa Allah, saya salah jelaskan bahwa maknanya adalah para malaikat, kemudian bidadari yang ada di surga. Kemudian setelah mereka mati akan dibangkitkan pada hari kiamat. Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah itu akan mati. Kemudian sungguh kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Demikian juga dalam firman Allah Ta'ala, "Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiuplah sangkakala untuk yang kedua kalinya, maka ketika itu mereka bangkit menunggu. Dan juga dalil-dalil yang lainnya. Nah, kemudian beliau sebutkan beberapa makhluk Allah Ta'ala yang dia tidak akan binasa, seperti al-jannah wan nar. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa al-jannah wan nar ala makhluqatani la taqtiyani, dua makhluk Allah yang tidak akan binasa, maka lengkap dengan penghuninya.
dan termasuk dalamnya adalah arsy dan juga kursi Allah Taala yang Allah istiwa di atasnya, dan yang merupakan maudhi qadamir rahman. Arsy adalah makhluk Allah yang tertinggi yang Allah istiwa di atasnya, dan kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga makhluk Allah Ta'ala yang tidak akan binasa. Nah, kemudian saya sampaikan tadi bahwa untuk makhluk-makhluk yang diciptakan untuk binasa, maka setelah nanti, karena makhluk yang dibangkitkan setelah kematian kan di samping manusia juga apa? Ya hewan yang dulu pernah terjadi ketidakadilan di muka bumi. Maka mereka dibangkitkan lalu dihisab, ya dibalas apa yang mereka terdolimi untuk membalas yang mendolimi. Kemudian setelah itu ya mereka menjadi tanah. Itu diantara tafsir dari firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naba ayat terakhir, wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Nah, para kafir mengatakan, aduh celaka kami, seandainya aku adalah tanah saja. Itu dijelaskan dalam tafsir bahwa itu ketika mereka melihat bahwa ternyata hewan itu setelah dihisab jadi tanah. Nah, dia berangan-angan aku gitu aja. Ya. Iya, nggak apa-apa. Setelah itu dihisab, tapi setelah itu kemudian jadi tanah, nggak merasakan neraka. Jadi iri dengan kondisi apa? Kondisi hewan yang dihisab kemudian jadi tanah. Maka Allah sampaikan, Allah berfirman kepada makhluk yang diciptakan untuk tidak abadi, wakunu turaba, dan jadilah kalian tanah. Ya, ini poin yang ke 59. Kemudian poin yang ke-60 nya, qala al-mu'allif rahimahullah, wal imanu bil qisas yaumil qiyamah bainal khalqi kullihim bani adam wasiba wal hawa hatta lidarra minan darra hatta ya'khudallahu li ba'dihim min ba'd wa li al-jannah min ahlin nar wa li al-nar min ahlil jannah wa li al-jannah ba'di min ba'd wa li al-nar ba'di min ba'd. Ya, poin yang ke-60 mu'allif sampaikan beriman kepada kisos pada hari kiamat. Kisos yang terjadi antar sesama makhluk semuanya, baik dari Bani Adamnya, kemudian juga hewan buasnya dan serangganya, hewan-hewan ya sejenis serangga, sampai pun semut, dari semut-semut yang ada, sampai Allah Ta'ala akan mengkisos sebagian mereka atau sebagian yang lainnya ahli jannah dari ahli nar, ahli nar dari ahli jannah, ahli jannah sesama ahli jannah, dan ahli nar sesama ahli nar. Ya, ini sebagaimana sudah pada poin yang ke-59 tadi. Jadi setelah mereka dibangkitkan, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang mereka kerjakan di muka bumi. Dan akan ada kisos di antara mereka. Bahkan sesama ahli jannah pun ada. Dan akhirnya ada di kontrol. Ketika
ketika mereka sudah selesai dikisos di padang mahsyar, lalu meniti sirat, dan mereka tinggal masuk surga, mampir dulu di kontoro, lalu kemudian dikisos antara mereka dan dibersihkan, disucikan hati mereka dari kedengkian satu sama lain. Ini kisos yang kedua setelah kisos yang pertama di padang mahsyar, meskipun berbeda bentuk kisosnya. Ya, kalau kisos di padang mahsyar itu bisa berdampak ya, hasanatnya hilang, habis. Ya, dan bisa jadi kalau kemudian yang tadinya punyanya sayyiat jadi apa? Ya, jadi hasanat karena apa? Karena transfer, karena dapat dosanya dipindahkan, masih juga belum ya, dia didolimi banyak orang, amalnya masih sedikit, tapi korban bulian, korban kedoliman. Ya, akhirnya dosanya dipindahkan, masih punya cadangan apa? Cadangan pendoliman. Akhirnya hasanat yang mendolimi dipindahkan kepada dirinya. Sebaliknya yang datang dengan amal pahala gunung-gunung, habis ludes, bahkan apa? Muflis dia, ditransfer kepadanya dari keburukan orang-orang yang didolimi setelah dia habis hasanatnya. Nah, itu untuk kisos, ya, baik sesama yang pada akhirnya endingnya sama-sama masuk surga, atau antara yang satu masuk surga yang satu masuk neraka, atau yang sesama masuk neraka. Jadi barter ini tetap ada, nggak cukup modal untuk masuk surga. Ya, jadi kisos antar sesama yang masuk neraka, karena sama-sama penjahat. Dapat transfer dari sini, tapi juga apa? Dapat pahala atau dosa dari transfer, tapi dapat transfer juga dosa dari yang lainnya. Ya, jadi sama-sama endingnya masuk neraka. Karena dia menganiaya pihak yang lainnya, walaupun dia dianiaya oleh pihak yang lainnya. Dan itu akan terjadi. Dan kisos ini juga terjadi pada hewan-hewan, sesama hewan buas. Maka yang menjadi korban mengkisos yang telah menganiayanya, bahkan sampai semut belum sampaikan. Itulah keadilan Allah Ta'ala, bahwa Allah tidak akan membiarkan kedoliman itu, si dolim itu merasakan kenikmatan dari kedoliman sampai kemudian dia mendapatkan balasan dari pihak yang didolimi. Ini merupakan keadilan dari Allah Ta'ala sebagai ahkamul hakimin. Hanya bedanya tadi, kalau kemudian manusia, maka dampaknya adalah surga atau neraka. Adapun kalau hewan, ya sudah, setelah itu langsung mereka jadi sama, selesai urusannya. Selanjutnya, kalau mu'allif rahimah wal ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketahui bahwasanya amal tidak akan diterima kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlasul amalillah, dan yang kedua al-mutabah. Tentang niat, ikhlas dan mutabah kalau diterima dalam melengkapi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya, termasuk dalamnya adalah bersih dari riya, ikhlas dalam beramal. Demikian juga dalam sabda Nabi, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian dalam sabda Nabi, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, dan ikhlasul amalillah itu mencakup dari sisi bahwa amal itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, ta'abudnya kepada Allah Ta'ala, kemudian pahala yang diharapkan yang di sisi Allah Subhanahu. Jadi double ya. Jadi amal itu ditujukan hanya untuk Allah Ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Jadi dalam rangka beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Ta'ala semata, bukan kepada yang lainnya. Kemudian ganjaran dari amal ibadah itu diharapkan dari Allah Ta'ala berupa ganjaran akhirat. Maka kalau kemudian amalnya lillah tetapi pahala yang diharapkan dari dunia, itu masuk kategori apa? Syirik dalam beramal. Sebagaimana tadi bahkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bab nasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Termasuk syirik yaitu seseorang bermotivasi dunia dalam amalnya. Itu semata-mata untuk kepentingan dunia, untuk tujuan duniawi, tidak tujuan akhirat yang menjadi pokok dari amalnya. Ya, kemudian poin berikutnya, qala al-mu'allif rahimah ar-ridha bi qadarillah. Ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Ini babnya tentang bab al-qada wal-qadar. Terkait dengan al-qada wal-qadar, dua kata itu kadang yang dimaksudkan sama atau berlaku padanya. Ida isama itaraqais sama, seperti fakir miskin dan sebagainya, iman Islam. Jadi antara qada dengan qadar. Maka qada adalah qadar, qadar adalah qadar. Nggak ada bedanya. Kalau kemudian disebutkan secara terpisah atau qada mencakup dalamnya qadar, qadar mencakup dalamnya qadar. Adapun ketika disebutkan secara bersamaan, maka bisa dipilahkan, bisa dibedakan. Maka al-qada itulah haul qadar, endingnya takdir. Karena takdir itu mencakup 4: ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalq. Nah, qada itu al-khalq. Jadi realisasi dari apa yang ditakdirkan, pelaksanaan dari apa yang ditakdirkan, itu qada. Itu apabila mau dibedakan. Nah, sebagaimana sudah diketahui tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan
Al-bid'ah dalam bab takdir adalah beriman kepada 4 maratibul qadar. Yang pertama beriman kepada ilmu, yang kedua beriman kepada kitabah, yang ketiga beriman kepada al-masyiah, dan yang keempat beriman kepada al-khalq. Di mana martabatul ilmu itu adalah bahwa Allah telah mengetahui sesuatu sebelum terjadinya, karena ilmu Allah itu mencakup luasnya, adalah mencakup apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana seandainya terjadi. Itu cakupan ilmu Allah Ta'ala. Maka termasuk dalamnya adalah segala sesuatu yang belum terjadi harus sudah tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala mencatat segala sesuatu yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan terjadinya. Maka dicatat dahulu sampai ke kiamat. Dan pencatatannya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, bahwa segala sesuatu yang sudah tercatat maka dikehendaki terjadinya sesuai dengan waktu yang telah dicatat. Maka masa karena wa malam yasa lam yakun. Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Kemudian yang terakhir adalah al-khalq, itu penciptaan. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi lalu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah menghendaki terjadi, maka sesuatu yang dikehendaki tersebut lalu diciptakan, diqadha oleh Allah Ta'ala dengan diwujudkan. Nah, ini maratibul qadar yang wajib diimani setiap muslim. Yang apabila dia tidak beriman kepada salah satunya, maka ya imam mubtadi'un mufasik, bid'ah mufassiqah, atau bahkan mubtadi'un dengan bid'ah mukafirah. Yang itu ada pada qadariyah atau pada jabriyah. Qadariyah ekstrim dalam menetapkan maksiat hamba sehingga menafikan maksiat Allah pada maksiat hamba. Menetap ekstrim dalam menetapkan kudrah hamba dan istitaah hamba, sehingga kemudian menafikan kudrah Allah pada kudrah hamba. Sementara Jabriyah ekstrim dalam menetapkan maksiat Allah Ta'ala pada hamba sampai menafikan maksiat hamba. Ekstrim dalam menetapkan kudrah Allah pada hamba sampai menafikan adanya kudrah pada hamba. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah wasatun bainahuma. Ahlussunnah pertengahan di antara keduanya. Qadariyah ya, nufatul qadar, dan Jabriyah nufatul masyiah wal kudrah pada hamba. Nah, mu'allif di sini menyebutkan ar-ridha bi qada'illah. Maka ridha kepada qada Allah Ta'ala ada dua, yang hukumnya wajib dan yang hukumnya sunnah. Ridha kepada qada'illah hukumnya wajib kalau maksudnya adalah kepada perbuatan Allah mengqadha, perbuatan menakdirkan, maka hukumnya wajib. Seorang muslim ridho, rela kepada ketetapan Allah Ta'ala, dalam arti perbuatan Allah menetapkan takdir pada hamba baik buruknya, maka wajib hukumnya ridho kepada perbuatan Allah Ta'ala. Itu diantara makna ucapan kita raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Nah, bagian dari rububiyah Allah adalah takdir, mentakdirkan. Maka beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala include di dalamnya beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Maka mentakdirkan itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan sebagai Rabb. Sifat rububiyah Allah Ta'ala mentakdirkan hamba dengan takdir-takdir tertentu. Maka seorang hamba wajib ridho kepada
Adapun ridho kepada makdurnya, itu apa yang terjadi itu pada makhluknya, maka hukumnya sunnah, tidak wajib, mustahab. Kita sakit, maka sunnah kita ridho pada sakit yang kita derita, tidak wajib hukumnya. Kita dianiaya orang, itu takdir Allah Ta'ala, kita disunahkan untuk kemudian rela dengan penganiayaan orang kepada kita. Dan segalanya yang secara tabiat jiwa manusia itu tidak menyukainya, tidak rela atas apa yang derita yang dialaminya, musibah yang dialaminya, maka ridho kepada musibah, ditinjau dia musibah itu berupa makhluk musibah, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu hukumnya sunnah. Yang wajib padanya adalah apa? Sabar. Itu wajib hukumnya kalau bersabar. Adapun ridho hukumnya sunnah. Ya, maka perkataan mu'alif di sini umum, aridho bi qada'illah. Benar. Baik ridho yang hukumnya wajib maupun ridho yang hukumnya sunnah. Maka ridho kepada qada Allah itu suatu yang utama dan semestinya menjadi akhlak seorang muslim. Seyogianya menjadi akhlak seorang muslim. Kepada ridho kepada perbuatan Allah Ta'ala menakdirkan itu hukumnya wajib, dan ridho kepada apa yang dihasilkan makdurnya itu hukumnya sunnah. Dan hal itu akan lebih mudah apabila ya kita beriman kepada 4 marotibul takdir tadi. Maka Nabi SAW memuji seorang hamba yang senantiasa benar dalam mensikapi takdir. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika ajalil mu'min inna syabatu syarra bahwa khairullah wa inna syabatu darab sabara wa kana khairullah. Ya, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin karena sesungguhnya seluruh perkaranya baik baginya. Apabila, dan itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin, apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, dan itu baik baginya, dan apabila mendapatkan kesusahan dia bersabar, dan itu baik baginya. Ya, dan masih lanjutan perkataan mu'alif. Ya, dia belum sampaikan di aridho bi qadaillah wa sabru ala hukmillah wal imanu bil aqdar la kulliha khairiha wa syarriha kulliha wa muriha wal imanu bima qala Allah azza wa jalla qad alima Allah ma al ibad amilun wa ila ma hum sa'iruna la yakhrujuna min ilmillahi wa la yakunu fi ardina wa samawati illa ma alimallahu wa ta'lam anna ma sabaka lam yakun yuti'ak wa ma ata'aka lam yakun yusiba wa la khaliqa ma'allah. Ya, selanjutnya mau katakan dan sabar kepada hukum Allah Ta'ala. Biasanya sabar kepada dikaitkannya adalah dengan hukum Allah Ta'ala yang tidak menyenangkan.
ala aqdarillah, takdir-takdir yang tidak menyenangkan. Meskipun sabar itu ya kepada hukum Allah mencakup sabar dalam hukum Allah kaitannya kewajiban untuk mentaati, sabar dalam hukum Allah kaitannya dengan larangan bermaksiat, dan sabar atas hukum Allah kaitannya dengan takdir yang tidak menyenangkan. Jadi baik hukum kauni maupun hukum syar'i kita wajib bersabar. Kepada hukum syar'inya berarti terhadap perintahnya. Bentuk sabarnya adalah dengan taat kepadanya, mentaatinya. Yang disebut dengan as-sabru 'ala ta'ah. Sabar terhukum syar'inya dalam bentuk larangan, maka bentuk sabarnya adalah as-sabru 'anil maksiyah, sabar dari bermaksiat. Adapun as-sabru 'ala hukmillahi al-kauni, yaitu min aqdarillah, takdir Allah Ta'ala yang tidak menyenangkan dengan habsul nafsi anil jasa, waqtul lisan anil syaqwa, waqtul jawal yakni anil muharram. Itu sabar ketika sabar kaitannya dengan hukum Allah Ta'ala kauni yang tidak menyenangkan bagi kita. Maka bersabar dalam bentuk menahan jiwa, menahan hati dari marah, menahan lisan dari berkeluh kesah, mengumpat dan sejenisnya, dan menahan anggota badan dari berbuat yang haram karena tidak menerima atau tidak sabar kepada takdir yang diterima. Itu bentuk sabar kepada hukum Allah Ta'ala. Maka beliau sampaikan beriman kepada takdir-takdir seluruhnya, baiknya maupun buruknya, manisnya maupun pahitnya. Nah, beriman kepada takdir Allah meliputi tadi beriman bahwa itu yang menciptakan Allah Ta'ala, yang menakdirkan Allah Ta'ala, dan bahwasanya itu semuanya penuh dengan kebijaksanaan, tidak ada kedzaliman sama sekali, tidak ada salah tempat sama sekali, semuanya serba bijaksana dengan kebijaksanaan yang sepenuhnya. Kemudian termasuk beriman kepada takdirnya adalah ya bersabar ketika kemudian mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Beriman kepada Allah Ta'ala maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan Ikrimah, kebetulan itu seorang yang dia tahu bahwa musibah yang didapatnya adalah dengan takdir Allah Ta'ala, kemudian dia ridho. Nah, itulah yang yu'min billah, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala, yaitu beriman kepada takdir Allah Ta'ala, bahwasanya itu adalah ketetapan dari Allah Ta'ala, kemudian dia ridho atau dia bersabar kepadanya. Ya, kalau kemudian takdir itu baik dia bersyukur, kalau takdir itu buruk ya dia bersabar. Kalau takdir itu manis dia bersyukur, kalau takdir itu pahit dia bersabar. Itu bentuk keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baina syukri was sabri. Dua itu adalah kehidupan seorang mukmin. Dia berjalan kepada Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala dengan syukur dan sabar. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Itu semuanya ada tanda atas kemahagungan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Ya, berbahagialah seorang hamba yang hidupnya itu yataqallabu baina syukri wa sabr. Yang kehidupannya ya berbolak-balik antara syukur dan sabar. Pokoknya terus begitu. Senantiasa berbolak-balik antara syukur dan sabar. Tidak ada kufur dan tidak ada jasa. Tidak ada kufur nikmat, dan tidak ada jasa. Itu marah murka kepada musibah. Tidak ada kufur nikmat, tidak ada
sabar terhadap musibah. Itulah seorang mukmin yang benar. Ya, dia beriman kepada apa yang Allah telah nyatakan, bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang para hamba lakukan, dan kemana ujung keterjalanan para hamba, dan tidak ada satupun yang keluar dari ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada satupun baik bumi-bumi maupun di langit-langit kecuali dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sangat jelas. Dan yakin bahwasanya sesuatu yang sudah ditakdirkan menimpa tidak akan luput, dan sesuatu yang ditakdirkan luput tidak akan pernah menimpa. Tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Ya, oleh karena itu Qadariyah disebut sebagai majusi umat ini karena dengan pernyataan mereka bahwa perbuatan hamba tidak bagian dari takdir Allah Ta'ala, maka berarti ada pencipta selain Allah Ta'ala. Kayak majusi, ada dua pencipta, yaitu cahaya dan gelap. Ya, dan bahasan tentang takdir sebelumnya pun sudah disampaikan, sehingga ini bersifat murojaah pada bahkan dalam kitab Syarh Sunnah ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang masalah takdir ini. Ya, sampai di sini terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan maka dipersilakan. Terkait dengan yang tadi poin ikhlasul amal lillah, Ya. bagaimana menggabungkan antara firman Allah wasta'inu bis-sabri was-salah dengan ucapan tadi Syekh Muhammad At-Tamimi, minasyirki iradatul insan bi amali ad-dunya. Kalau misalkan kita sedang contohlah seseorang dia akan menikah gitu kan, Ya. dengan seorang akhwat, kemudian dia lemah, tidak memiliki sesuatu apapun, sehingga dari sisi dohir dia lemah. Kemudian dia sholat tahajud, meminta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan. Apakah itu termasuk dari Ya. Kalau di ikhwati bidin rahimani wa rahimullah, bahwa seseorang menjadikan amalnya dengan niat dunia itu ada beberapa bentuk. Apabila dalam sebuah amalan itu adalah dijanjikan oleh Allah atau Rasulnya, dengan amalan tersebut itu mendapatkan bagian dari dunia, maka seseorang boleh meniatkan amal tersebut dengan tujuan dapatkan dunia, dengan catatan bahwa niat pokoknya tetap demi kehidupan akhirat, atau bahwa dunia yang didapatkan demi menolong membantu urusan akhiratnya. Maka standarnya adalah apa yang dibalik dari yang diniatkan tersebut. Apabila endingnya berujung kepada ini adalah demi kehidupan akhiratnya, maka itu bisa masuk ke dalam tasawuf niat dan double dalam niat, karena niat dunianya itu adalah apa yang didapatkan di dunia, sesuatu yang untuk kebaikan akhiratnya. Ya, yang jadi masalah adalah kalau kemudian niatan dunia murni untuk dunia, tidak ada unsur akhiratnya, atau dunia lebih dominan daripada akhiratnya, atau amalan khusus tertentu dari amalan akhirat dengan tujuan dunia yang tertentu. Jadi tertentu.
tidak bersifat umum. Tapi tertentu misalnya ya seseorang membaca surat Maryam dengan tujuan anaknya lahir cantik, jadi tertentu. Nah, bukan pertolongan secara umum, bukan kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah secara umum untuk kepentingan ini, tapi mengkhususkan cari amalan tertentu untuk tujuan tertentu, dan ini nggak ada dalilnya. Adapun kemudian amal-amal ketaatan secara umum, kemudian dia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah secara umum, ya termasuk dalamnya adalah tadi puasa itu bisa beri sholat. Jadi dia kalau punya masalah langsung sholat 2 rakaat untuk meminta kepada Allah adalah apa? Pertolongan setiap masalah. Apa aja masalahnya? Jadi tidak dikhususkan untuk masalah tertentu, tapi setiap dia punya masalah, apalagi buntu jalannya, lalu kemudian sholat 2 rakaat berdoa kepada Allah Ta'ala, maka dengan izin Allah Ta'ala akan diberikan jalan keluar atas masalah tersebut. Ya, dan juga kadang mungkin dengan sedekah dan sebagainya untuk seseorang mendapatkan solusi terhadap masalah tertentu dengan beramal soleh. Yang itu adalah untuk amal solehnya untuk masalah akhirat, tetapi kemudian di samping itu juga untuk masalah dunianya, dan masalah dunianya pun juga tidak murni untuk dinikmati dunia. Dengan tertolongnya masalah dunianya akan memudahkan bagi dia untuk apa? Untuk akhirat. Yang jelas pada seorang mukmin itu hampir tidak ada tujuan dunia yang murni. Ya, seorang yang beriman kepada hari akhirat dan dia merindukan dari akhirat, maka secara umum bahwa pada amalan-amalan solehnya itu di dalamnya dorong niat pokoknya untuk akhirat. Dan seandainya dia mencari dunia dari itu, maka itu pun untuk apa? Untuk menguatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Berbeda kalau kemudian orang-orang hujat atau orang fasik yang mencari dunianya untuk apa? Untuk ya hal-hal yang durhaka kepada Allah Ta'ala setelah dunia dia dapatkan, bukan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka mungkin dia mendekatkan diri kepada Allah untuk dapat apa? Dunia, tapi dunianya untuk apa? Untuk durhaka kepada Allah Ta'ala. Dia nggak pikir akhirat. Memang dia nggak rendah sekali keinginan akhiratnya, atau bahkan nggak ada sama sekali dia, tapi dia yakin punya Rob yang apa? Yang kalau kemudian disembah bantu, nolong. Dia yakin itu. Jadi solusi untuk kemudian mendapatkan permasalahan dunianya adalah dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bukan untuk akhirat. Untuk apa? Untuk dunia. Nah itu banyak yang seperti itu. Nah ini yang tidak akan dapat apa-apa di akhirat kecuali apa? Api neraka. Karena memang dia juga tidak menyiapkan selamat dari neraka. Atau kalau ada itu hanya sampingan. Yang terpenting dia dunianya apa? Tercukupi, bisa kemudian dia leluasa berbuat apa dunia dari pertolongan Allah Ta'ala. Dia yakin sebelumnya itu hasil pertolongan dari Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Tentang ini jawab Ikson kan. Kalau bab talak ya dibedakan kalau talak yang sudah dibul dengan yang dibul. Di bab Ikson untuk rajam atau apa ini ada syarat harus dulu Ikson sini atau cukup nikah saja kalau zina? Enggak, ingat saya sampai sudah dukul. Ya, jadi nikah bernikah. Nikah bermakna jima. Nikah dengan jima dengan pernikahan yang resmi. Karena di antara rajam itu kan sebagai hukuman atas apa yang dia sudah rasakan. Ya, dengan jima itu sudah merasakan apa? Merasakan yang dirasakan seluruh sanubarinya, seluruhnya. Maka dirajam itu kan hukuman atas apa yang sudah
ya dirasakan oleh seluruhnya dan tidak bisa dibalas kecuali dengan dirasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tentang hukuman orang yang mengklaim bertemu Nabi secara yakdotan. Ini derajatnya masih atau sampai ke Ya, Ikhwan Fillah rahimani wa Allah, bertemu dengan Nabi yakdotan, ya, dan kemudian dia bisa meminta kepada Nabi apa yang dia inginkan, itu kekufuran. Karena itu merupakan ya doa kepada mayit. Tapi kalau jadi kalau kemudian menganggap bisa intifak pada mayit, mayit bisa memberikan manfaat atas dari perkara-perkara untuk dunianya maupun untuk akhiratnya, bisa meminta kepada mayit itu. Tapi kalau kemudian sekedar ketemu dan melihat, kalau alam syariah artinya sekedar klaim Nabi hadir, Nabi hadir, kalau alam syariah. kalau mengklaim bertemu Allah kan bisa kubur itu ya. Ya. Kalau bertemu dengan Nabi mah kasarannya mengklaim bahwa dia itu orang penting, orang yang tinggi. Cuma masalahnya nyampe derajat surga atau sekedar tidak saja. Ya, kalau bid'ahnya jelas. Nah, kan tadi dia intifak atau tidaknya, artinya apa? Dengan perjumpaan tersebut, apakah dia meminta kepada Nabi untuk hajatnya, baik hajat akhiratnya maupun hajat dunianya. Kalau meminta hajat akhirat dan dunianya, itu berarti doa kepada mayit, itu termasuk kekufuran, jenisnya syirik akbar. Nah, sekarang kalau kemudian hanya bertemu saja, apakah itu bid'ah saja atau sampai kufur, wallahu a'lam bishawab. Itu bisa dicek kembali tentang dia ya bertemu dengan Nabi yakdotan. Dan belum ingat biar kita cari ada. Satu lagi tentang bumi, Ya. menggabungkan antara ayat yang seolah kontradiksi. Ya, satu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi seolah-olah secara sekilas bahwasanya bumi nanti di kiamat bumi yang ini gitu. Adapun di ayat yang lain misalkan yauma tubaddalul ardh ghairul ardh was samawat. Seolah-olah bumi nanti di kiamat itu bukan bumi ini, bumi yang lain, begitupun langit-langit yang lain. Dan dengan terjadinya kiamat kubra, semuanya serba berbeda, serba berubah. Nah, yang masih ambigu itu apakah yang dimenangkan bumi yang ini atau bumi yang baru, planet yang lain? Ya, kalau kemudian pada ayat berulang lagi, gimana tadi ayatnya? Minha khalaqnakum wa fiha Yang satunya yauma tubaddalul ardh wassamawat. ghairul ardh Ya, berarti wassamawat. ya, itu menunjukkan sore bukan bumi yang ini, sore kan? Masuk langit. Nah, sore ini. Maka kalau kemudian dia dikembalikan, ya dia memang betul-betul dari tanah dia dikembalikan. Ya, karena akan dibangkitkan dari dalam tanah. Dengan posisi bumi sudah digantikan oleh Allah, karena kan bumi akan rata besok kan. Bukan bumi dengan bentuk yang apa? Yang sekarang, tapi apa? Bumi dalam bentuk apa? Bentuk rata. Tidak kemudian dalam bentuk seperti sekarang. Ya, jadi terkait dengan perubahan tersebut, apakah maksudnya perubahan bahwa bentuknya saja atau memang betul-betul apa? Totalitas? Ini wallahu a'lam bishawab. Saya juga belum tahu tentang itu. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz Tiranda tentang hal ini.
mengamalkan dalil-dalil yang ada. Ya. Di antaranya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian ketika sholat kita kalau wajib dengan sunat tempatnya diubah karena nanti akan bersaksi. Kata Ustaz Firanda, buminya bumi ini tapi ada modifikasi gitu. Ya, berarti itu kan tadi perubahan bentuk. Ya. Planetnya masih ini gitu. Ya, cuma dimodifikasi aja. Ya, mungkin itu sebagian salah. Jadi tadi yang saya sampaikan, nah, apakah diganti total atau kemudian dirubah, tapi bentuknya saja, bukan secara totalisasi. Wallahu a'lam. Pertanyaan Ustaz. Ya. Tentang poin ke-58, tadi tidak dihalalkan seorang muslim membunuh kecuali dengan alasan yang hak, di antaranya zina yang sudah menikah secara syar'i, kemudian murtad atau membunuh, atau yang sejenisnya. Sejenis zina tadi disebut liwat, sejenis murtad tadi disebut bugot. Praktek di kita ya, di Indonesia, terkadang saya melihat berita orang yang menyebarkan pengedar narkoba itu hukum mati, korupsi hukum mati. Itu masuknya mana itu? Apakah dibenarkan dalam syariat kita? Ya, itu hukum takzir ya. Ya, dan hukum takzir berarti kembalinya kepada hakim. Kembalinya kepada hakim. Nah, kalau kemudian itu maksudnya apa? Itu apa? Al-Usadul Ard, membuat kerusakan di muka bumi. Apakah kemudian sampai kemudian, karena kan kalau maksudnya ifsad di muka bumi kan dengan apa? Dengan dipotong secara menyilang. Iya. Ya, hukumannya kaki kanan, tangan kiri yang berbuat ifsad, kerusakan di muka bumi. Nah, kalau kemudian sampai hukuman mati selain dari yang ada, itu juga orang salah. Apakah kemudian hukuman kepada penjahat yang itu tidak masuk ranah yang tadi, ya, itu kalau mu'alif tadi kan mengatakan tidak boleh kecuali yang tadi. Dan memang Mas Nabi kan ilah beda salah, kecuali yang dikelompokkan kepada salah satu dari tiga yang salah tersebut. Adapun yang selain daripada itu, maka ini butuh tinggal kembali, dan saya bukan tidak punya kapasitas untuk itu. Wallahu a'lam. Satu lagi tadi Ya. pembahasan masalah kisos, karena tadi tidak disebutkan antara itu kan yang kisos seluruh makhluk ya, tapi tadi tidak dijelaskan antara binatang dengan manusia. Apakah ada kisos antara manusia dengan binatang? Wallahu a'lam. Untuk misalnya antum menganiaya semut sebenarnya. Ya. Kalau manusia kan banyak juga yang lebih. iya, maksudnya menganiaya hewan. Ya. Bisa deh. Atau sesama itu. Ya, Sesuai yang tadi manusia. wallahu a'lam. Apakah kemudian gantian ketika ayam dicabutin bulunya tanpa alasannya, atau kemudian antum dulu waktu kecil suka mainin capung ya, dipotong kakinya kasih kertas, jadi dia nggak bisa hinggap, terbang terus nggak bisa hinggap sampai mati. Kelakuan antum waktu kecil kan? Atau antum nyiksa ayam dengan dikasih jagung dicontong itu, jadi ayamnya mati terus dia kelelapan. Pengalaman kelakuan antum waktu kecil. Ya. Wallahu a'lam. Yang jelas itu ada nasnya kan. Innallaha katabat ihsana fi kulli syai'. Ya, dan pelanggaran suatu ihsan jelas dosa. Nah,
dosa tersebut, apakah hewannya balas, itu wallahu a'lam. Tapi kalau orang yang dapat hukuman atas kejahatannya, iya, atas dosanya tersebut. Tapi untuk hewan menghisap manusia, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain. Kemudian yang poin itu yang 3 tadi itu yang itu tetap yang pemerintah ya yang memegang. Oh ya, jelas. Jadi untuk eksekusi itu adalah kewenangan pemerintah penguasa. Ya, dengan perangkatnya. Jadi atas instruksi dari penguasa. Bukan tidak boleh rakyat jelata melakukan eksekusi satu di antara 3 di atas tanpa instruksi dari penguasa, tanpa izin dari penguasa. Tetap itu bahkan sebagai kezaliman yang sangat besar karena mengambil haknya wal amal. Kemudian yang murtad, yang paling murtad itu kalau dia murtadnya itu karena melakukan Islam, melakukan Islam, tetap disolatkan atau tidak? ya tidak. Ya seseorang yang murtad karena waktu Islam ya dia dihukumi sebagai kafir, maka dia tidak disolatkan dan tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ya, yang ulama kalau dulu kan istilahnya munafik, orang-orang yang seperti zaman Nabi. Kemudian dalam perkembangan Islam disilakan dengan zindik. Ya, zindik. Ya, orang-orang munafik disilakan zindik. Yang dia muslim secara agama tapi melontarkan kata-kata yang merupakan waktu Islam, waktu iman atau perbuatan-perbuatan waktu Islam. Maka seringnya para ulama ada zindik, buat zindik, yaitu tadi. Sebab kalau munafik itu menyembunyikan kekafirannya, kalau ini menampakkan kekafirannya. Jadi orang kafir ngaku Islam, menampakkan kekafirannya itu lebih dikenal dengan istilah zindik, ya. Bukan munafik. Kalau munafik itu tersimpan ini, atau mulhid, ya. Kalau ulama salaf menjelaskan zindik, kadang sekarang mulhidin, ya, mulhid, orang yang ya Islam tapi kadang dia hakikatnya bukan Islam, agamanya dengan perkataan atau perbuatan yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Ya, kaitan dengan ikhlas tadi kan tadi disampaikan tentang 2 unsur ya. Yang pertama melaksanakan ibadah hanya karena Allah, kemudian di dalamnya juga tersakup mengharapkan pahala dari sisi Allah. Kemudian bagaimana jika ada orang atau yang dia ikhlasnya itu bentuknya beribadah hanya kepada Allah tanpa berharap balasan dari Allah karena dia merasa tenang dengan ibadah dan seterusnya. Apakah itu ada tingkatannya ikhlas itu? Jadi tidak berharap balasan dari Allah. Ya, kalau beribadah kepada tanpa minta balasan itu zindik, ya, bukan mukhlisin. Ya, itu bagian dari ajaran zindik, sufi. Ya, sebagian ulama misalnya zindik. Man apa kalau bilubi wahdahu bahwa zindik atau munafik. Ya, itu bukan dari Islam sedikit pun. Setiap orang muslim itu beramal yang dia muslim beneran, bukan zindik. Itu akan beramal dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala dengan mau surga atau bebas dari api neraka. Dan dengan seluruh perincian yang ada, setiap informasi yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya tentang kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang beramal, sampai pun misalnya dapat rumah di surga,
Ya. Kemudian melihat Allah, kemudian dapat naungan, di mana tidak ada naungan selain naungan utama dan sebagainya. Itu adalah menjadi tujuan amal solehnya. Setiap informasi yang diberitakan oleh Allah Ta'ala berupa kenikmatan atau informasi berupa keterbebasan dari hal-hal yang penderitaan di hari akhirat itu, bagi setiap muslim yang mendengarnya, maka itu secara otomatis kemudian apa? Dia merindukan yang nikmat tersebut dan mengkhawatirkan yang menderita. Hanya tingkat kerinduannya dan tingkat ketakutannya aja yang membedakan. Tapi punya apa? Punya harapan dan punya kekhawatiran. Itu mukmin. Ada penghilangnya harapan secara totalitas atau hilangnya apa? Rasa secara totalitas itu merupakan kekafiran. Maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau menyatakan bahwa al-amnu kullah wa li'anfirullah yang kilan yang billah, yang pulang yang billah. Jadi merasa aman dari makar Allah Ta'ala dan berputus asa dari rahmat Allah. Keduanya merupakan hal yang mengeluarkan seorang dari agama. Terus ditakdir oleh Syekh Abdullah, kalau kapan keluar dari agama? Kalau sampai hilang rojak secara totalitas atau hilang khauf secara totalitas. Kalau dominan rojaknya atas khaufnya atau dominan khaufnya atas rojaknya, maka itu masih dalam tataran bid'ah, dosa besar. Allah besar. Tadi disebutkan mukmin itu hidup di antara sabar dan syukur. Yeah. Sabar ketika terkena musibah, syukur ketika mendapatkan yang diinginkan. Tapi saya baca di sebagian kisah-kisah orang-orang dahulu, itu sebaliknya, Ustaz. Ketika terkena musibah malah bersyukur. Yeah. Itu masih dianggap gitu. Jadi bukan terkena musibah sabar, malahan bersyukur. Ya. Jadi tingkatan tertinggi orang yang terkena musibah, sikapnya bersyukur. Itu tingkatan yang tertinggi. Yang di bawahnya ridho, yang di bawahnya sabar, yang di bawahnya jaza. Jadi ada empat martabat seseorang kena musibah. Yang paling rendahnya adalah dia jaza, marah. Yang lebih tinggi dari itu bersabar. Yang lebih tinggi lagi ridho, yang lebih tinggi lagi bersyukur. Itu sahih. Pembagian tingkatan ahlu sabar. Dari yang tidak sabar itu jaza namanya. Dari yang bersabar ada 3 tingkatan: sabar, ridho, dan syukur. Allah Akbar. Ya. Ini mengenai keyakinan yang tadi kan, keyakinan bahwa setiap ibadah itu harus menginginkan pahala atau ingin dijauhkan dari neraka itu harus diajamkan setiap mau beribadah gitu. Tapi kadang-kadang kan kita karena sudah kebiasaan misalnya sholat gitu, kadang-kadang kita mengalir aja gitu kan, kita sholat gitu biasa. Kita emang harus diajamkan setiap ini gitu atau gimana? Iya, ifrah qaiman wa bahwa menghadirkan setiap waktu itu afdal daripada apa? Global. Jadi seorang muslim secara global melaksanakan apapun dari ketaatan adalah mengharapkan ganjaran di akhirat. Meninggalkan apapun dari dosa adalah supaya terhindar dari api neraka. Itu secara global. Dan kalau itu hadir dalam setiapnya itu afdal, karena apa? Itu kan lebih mengena, lebih akan membuat dia ihsan dalam beramalnya. Karena terkadang kalau itu tidak dihadirkan, maka ya nggak sekuat, nggak sekhusyuk ketika seseorang menghadirkan. Dan sholat itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang dapat ada yang dapat sama sekali, ada yang dapat ya 50%, ada yang setengah, itu dalam sholat. Itu apa yang membedakannya? Ya apa yang dalam hatinya ketika sholat.
kondisi hatinya ketika sholat. Ada yang mengalir begitu saja ya, akhirnya sepanjang sholat ngalamun terus. Ya, karena dia mengalir saja, maka dia nggak sadar kalau sedang sholat. Hitung untung lah, hitung apa lah gitu. Saya tadi kulaan sekian, dan mungkin dijual berapa ya, kalau tahu-tahu salam kan. Ya, bahkan tadi baca al-asr aja, imam tadi juga baca apa, padahal baca al-asr itu. Ya karena tadi, karena sholat mengalir. Berbeda kalau kemudian dia mengalirkan, ini saya sedang sholat menghadap kepada Allah, saya mencari surga supaya terhindar neraka, dan terus itu diingat sepanjang sholatnya, itu akan khusyuk. Ya, itu jadi tetap afdol sebisa mungkin maka kita menghadirkan pada setiap ini. Demikian juga seorang buka wudhu, maka dia ingat bahwa setiap tetesan air yang turun dari itu anggota wudhunya adalah sebagai taklur duduk. Maka semakin dia banyak ilmunya, dan semakin hadir dalam setiap aktivitasnya, itu akan semakin mulia. Apakah sebagaimana Imam Ibnu Qayyim sampaikan, bisa saja orang sholat dalam sholat dengan tampilan yang sama, tapi apa? Berbeda pahalanya, beda sama antara dua orang itu. Ya, kalau sudah tampilannya sama, apa yang bedakannya? Ya, apa yang ada dalam hatinya, yang membedakannya adalah kondisi hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.